orang tuanya tidak memperhatikan anaknya, pemberian ASI yang kurang teratur. Kemudian pada tahapan kedua, misalnya fase anal itu ada hambatan-hambatan bahwa anak itu harusnya sudah berkembang, tapi anak itu dihambat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Misalnya ini akan mengganggu perkembangan kepribadian yang memungkinkan berpengaruh kepada terjadinya gangguan jiwa. Penyebab gangguan jiwa itu multifaktor, yaitu organobiologik, psikoedukatif, dan sosiobudaya. Dan ini tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus faktor ini saling mempengaruhi. Yang ketiga, gangguan jiwa itu mulai dari gangguan jiwa yang ringan sampai gangguan jiwa berat. Gangguan kesehatan jiwa sering mendapatkan stigma dan label negatif di masyarakat, sehingga membuat kesehatan jiwa tidak banyak dibicarakan atau bahkan tabu untuk dibicarakan. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan jiwa, karena semua orang pantas mendapatkan edukasi kesehatan jiwa agar dapat menjaga dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kita akan membahas bersama ahlinya, tetap di Total Health. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat kembali bertemu dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Bersama saya Gabriel Hafler. Dan saya dengan Daryl Togas, kita akan membahas topik yang luar biasa pada saat ini. Yang mungkin jarang dibahas ya di sosial media maupun di TV nih. Karena topik ini sangat menarik. Sangat menarik. Ya. Dan sebenarnya mungkin banyak orang-orang yang terkena dampaknya tapi tidak bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut karena keburu di label dengan label-label yang negatif atau makanya itu dibilang sama Gaby tadi stigma. Tapi kita harus tahu nih materi atau tahu mengenai topik saat ini karena penting banget untuk kita dan juga untuk orang lain pastinya. Kita ya. Karena topik kita pada saat ini adalah gangguan jiwa, penanganan dan pencegahannya. Akan dibahas bersama dengan narasumber profesional. Beliau merupakan Dr. Rosminta Girsang, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Advent Medan. Halo dokter, shalom. Shalom. Dokter, gimana kabarnya, sehat? Sehat Mbak Gabriel. Wah, memang terlihat cerah hari ini ya. Memang jiwa terpancar ya. Terpancar juga jiwa yang sehat nih dari senyumnya Dokter Ros. Akrab dipanggil Dokter Ros. Iya. Dokter Ros, kita penasaran juga nih. Sekarang memang banyak sekali kegiatan-kegiatan atau juga di sosial media banyak yang meningkatkan awareness atau kesadaran orang-orang tentang mental health. Mental health. Ya, banyak sekali. Tapi tidak jarang juga impact-nya itu orang jadi suka self-diagnose atau diagnosa dirinya sendiri kena gangguan jiwa dan yang lain-lain. Nah, jadinya kita penasaran dong ya. Betul. Jangan-jangan aku udah termasuk ciri-ciri udah ke arah sana gitu, atau bagaimana sih sebenarnya orang yang menderita gangguan jiwa sebenarnya? Iya. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu juga nih Kak Deto, supaya kita nggak salah persepsi tentang gangguan jiwa. Dan mungkin kita juga nggak melabel diri kita sendiri, harus dengan profesional. Setidaknya kita tahu juga definisinya apa sih dari gangguan jiwa atau kesehatan jiwa secara keseluruhan. Dokter Ros boleh jelaskan terkait hal ini? Iya Mbak Gabi, saya akan jelaskan mengenai gangguan jiwa. Mohon share screen-nya, ada definisinya di sana gangguan jiwa itu apa. Sebelum saya jelaskan mengenai gangguan jiwa, saya mau sampaikan dulu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh itu adalah fisik kita ini,
jiwa itu atau mental atau psikis, dan roh itu adalah masing-masing kita yang mempunyai iman percaya bahwa roh itu datang dari Allah. Jadi ketiga-tiganya ini saling berhubungan, itu tubuh, jiwa, dan rohani. Nah, kalau seandainya tubuh kita sakit, jiwa juga merasa sedih, dan ini bisa mempengaruhi juga rohani kita, apakah semakin kuat atau semakin lemah, tergantung seperti apa keadaan iman kita. Jadi sebaliknya kalau jiwa sedih juga, tubuh juga terganggu, bisa keluar air mata, bisa sakit, kemudian bisa mempengaruhi rohani kita juga, bisa kuat maupun lemah. Dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 33 tahun 66, definisi dari kesehatan jiwa atau jiwa yang sehat adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan baik itu fisik tadi, tubuh, intelektual, dan emosional, itu adalah psikis atau mental kita, dan seseorang itu dari seseorang yang berjalan selaras dengan orang lain. Jadi kalau ada kondisi di mana perkembangan baik itu fisik, intelektual, emosional seseorang tidak berjalan selaras dengan orang lain, kita sebut itu gangguan kesehatan jiwa, itu menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 33. Jadi di sini sasaran kedokteran jiwa itu adalah mengenai kepribadian. Nah, kepribadian itu apa? Kepribadian itu adalah suatu himpunan fungsi kejiwaan seseorang untuk dapat menyesuaikan hidup sambil menjaga keseimbangan diri, baik secara fisik, psikis maupun rohani. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya, tetapi juga dia sendiri juga terlindungi baik itu fisik, psikis, dan rohani. Tadi Mbak Gaby nanya apakah itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu disebut gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan Gangguan Jiwa Indonesia adalah pola perilaku seseorang ataupun psikologik atau psikis seseorang yang menimbulkan gangguan baik itu dalam hubungan sosial, baik dalam bidang pekerjaan maupun penggunaan waktu senggangnya. Ini definisinya. Jadi kalau ada perilaku kita atau psikologi seseorang atau kita juga yang itu menimbulkan hubungan gangguan dalam hubungan sosial, misalnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ngomongnya udah ngawur, baik juga mengenai bidang pekerjaan, nggak bisa lagi bekerja dengan seoptimal mungkin, dan juga dalam penggunaan waktu senggangnya nggak bisa tidur, nggak bisa menikmati suasana yang indah, ini udah kita sebut dengan gangguan jiwa. Dan itu tadi Mbak Gaby mengenai definisi gangguan jiwa. Wah, jadi, apa saya lanjutkan atau ditanya dulu? Ya dok, jadi begitu ya, ternyata gangguan jiwa adalah adanya gangguan dalam perilaku kita ya seorang, sehingga menimbulkan gangguan dalam hubungan sosial dan juga sebagainya. Nah dok, jadi gimana sih sebenarnya proses terjadinya gangguan jiwa itu? Kita penasaran nih. Iya, jadi ini selalu pertanyaan daripada keluarga pasien, kenapa ya keluarga saya atau anak saya gangguan jiwa, padahal saya selalu memperhatikan mereka, anak-anak itu sama, misalnya saya nggak beda-bedakan atau tidak ada masalah gitu. Jadi saya mau sampaikan bagaimana proses terjadinya gangguan jiwa pada seseorang. Jadi ada 3 faktor yang saling mempengaruhi untuk menjadi suatu gangguan jiwa. Yang pertama itu adalah organobiologis. Organobiologis ini adalah kondisi dalam otak seseorang, mungkin itu bisa kelainan bawaan, bisa infeksi di otaknya, bisa cedera di otak, misalnya tumor juga, dan bisa kelainan pembuluh darah. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan gangguan kondisi di dalam otak seseorang. Dan ada juga kondisi di luar otak, misalnya infeksi. Kalau infeksinya itu sampai berat, bisa membuat jadi seseorang itu gangguan jiwa, misalnya dia ngomongnya ngawur atau ada halusinasi. Bisa juga karena gangguan metabolisme, contohnya kalau yang DM itu ya, atau yang gangguan ginjal itu urinnya sampai tinggi ke otak, bisa membuat gangguan organobiologis di otak sehingga menjadi gangguan jiwa. Tapi tidak cukup hanya faktor organobiologis, yang kedua adalah psikoedukasional. Nah, psikoedukasional ini bagaimana pembentukan kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh pola asuh dari keluarga dan pendidikan di sekolah serta lingkungan. Jadi
adanya pengaruh daripada pola asuh, adanya pengaruh pendidikan dan juga lingkungan itu membentuk kepribadian seseorang, apakah itu menjadi kepribadian yang tidak matang atau matang gitu. Yang kedua, perkembangan kepribadian yang matang mengurangi terjadinya gangguan jiwa. Jadi kalau perkembangannya itu mengikuti tahapan-tahapan perkembangan yang normal, itu seseorang itu menjadi kepribadiannya kuat, itu akan mengurangi terjadinya gangguan jiwa. Yang ketiga, adanya hambatan-hambatan dalam perkembangan kepribadian. Tadi saya sebut setiap tahapan kepribadian itu ada kebutuhan perkembangan, ada juga hambatan-hambatan yang dialami. Contohnya pada waktu fase oral, ya 0 sampai 1 tahun, kemungkinan orang tuanya tidak memperhatikan anaknya, pemberian ASI yang kurang teratur. Kemudian pada tahapan kedua, misalnya fase anal itu ada hambatan-hambatan bahwa anak itu harusnya sudah berkembang, tapi anak itu dihambat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Misalnya, ini akan mengganggu perkembangan kepribadian yang memungkinkan berpengaruh kepada terjadinya gangguan jiwa. Gitu, Mas Deral. Oh, oke. Jadi itu. Yang ketiga, maaf, satu lagi yang ketiga. Silakan, Dok. Ini yang sering ya kita katakan bahwa adanya pengaruh corak dan nilai-nilai budaya dan peristiwa alam dan lingkungan. Misalnya ada bencana alam, ada gempa, ada peristiwa trauma lingkungan, itu mungkin juga mempengaruhi gangguan jiwa. Oh, okay. Jadi adanya kelemahan baik pada faktor organobiologis ditambah dengan faktor pembentukan kepribadian yang tidak kuat, ditambah dengan faktor sosial yang tidak mendukung, itu akan menimbulkan gangguan jiwa. Jadi tidak bisa kita pastikan bahwa kenapa seseorang itu gangguan jiwa, apakah karena orang tuanya yang kurang perhatian, atau karena penyakit, atau karena lingkungan. Tapi ketiga-tiga faktor ini saling mempengaruhi gitu, Mas. Oke, wah. Jadi, Dok, saya simpulkan terdiri dari 3 golongan besar ini ya. Ada organobiologis, baru ada psikologis, dan juga ada sosial dan budaya. Jadi semakin menarik nih. Iya. Betul. Semakin luas ternyata ya pembahasan ini. Nah, kita ingin bertanya nih, sebenarnya jenis-jenis gangguan jiwa ini ada apa aja sih? Soalnya kita lihat kalau dari film-film aja ada beberapa nih orang-orang yang ada gangguan jiwanya beberapa jenis gitu. Nah, tapi kita akan bahas tentunya setelah yang satu ini. Kembali lagi ke Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Semakin menarik nih ya. Kita tadi sudah dengarkan apa sih definisi kesehatan jiwa, gangguan jiwa, dan juga 3 faktor terjadinya gangguan jiwa. Seperti yang Kak Deto tadi udah bahas ya, ada banyak sekali jenis-jenis gangguan jiwa. Bener ini banget, setidaknya ada 10. Wow. 10 jenis gangguan jiwa. Jangan-jangan aku salah satu deh ini, makanya harus perhatikan nih. Nah, supaya nggak penasaran nih, kita salah satunya apa enggak. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Kita langsung aja dengarkan, kita masih bersama dengan Dr. Ros. Akrab disapa Dr. Ros, Dr. Ros Minta Girsang, spesialis kedokteran jiwa. Silakan Dr. Ros. Terima kasih Mbak Gedi, saya lanjutkan. Iya. Berdasarkan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa yang ketiga, ada 10 golongan besar gangguan jiwa sesuai dengan hierarki atau urutan yang terdiri dari kalau dibagi-bagi itu sampai 400 subjenis gangguan jiwa. Tadi kalau Mbak Gaby bilang apakah ini termasuk gangguan jiwa kita ini, nanti kita bisa lihat apakah sudah masuk gangguan jiwa atau belum ya. Nah, ada yang membagi gangguan jiwa itu berdasarkan kemampuan seseorang menilai realitas. Apakah dia bisa membedakan apakah ini nyata atau fantasi. Itu disebut dengan psikosis. Jadi psikosis itu adalah gangguan jiwa berat di mana seseorang itu gangguan penilaian realitas. Dia tidak tahu lagi apakah ini realitas, apakah ini makanan atau bukan. Dia pun ngorek-ngorek sampah contohnya. Terus yang kedua non psikosis, ini gangguan jiwa yang lebih ringan. Nah, saya sedikit mengenai gangguan psikotik ya yang kita sebut tadi merupakan gangguan jiwa berat di mana ada hendaya atau kendala berat dalam kemampuan menilai realitas. Jadi pasien tidak mampu lagi menilai keadaan sesuai dengan kenyataan dan dia tidak menyadari bahwa ia sakit. Sering ada waham. Waham ini adalah buah pikiran yang salah
tetapi diyakini oleh si pasien dan tidak dapat dikoreksi. Contohnya waham besar, dia merasa orangnya paling hebat ya, dia paling pinter, paling cantik, contohnya, padahal kenyataannya tidak. Demikian juga waham kejar, dia merasa ada dikejar-kejar, diikuti oleh orang lain. Waham agama, dia merasa seorang pemuka agama, seorang nabi, dan lain-lain. Waham nihilisti mengatakan bahwa segala sesuatunya sudah tidak ada lagi, dan lain-lain, Mbak, banyak sekali ya. Jadi saya yang sering aja di sini saya sampaikan, terkadang ada juga halusinasi. Halusinasi itu adalah penerimaan atau penangkapan melewat panca indera. Sebenarnya di dunia luar tidak ada objek tersebut, tidak ada penyebabnya. Contoh halusinasi pendengaran, dia mendengar suara-suara di telinganya padahal orangnya nggak ada, sehingga dia pun bicara sendiri, tertawa sendiri. Kemudian ada juga halusinasi penglihatan, dia melihat seseorang datang padahal itu nggak ada, sehingga dia bisa berkata-kata dengan ngomongan yang kita rasa aneh gitu. Yang berikutnya perilaku atau pembicaraan yang sering kacau ya. Gangguan psikotik ini ada yang dasar penyebabnya itu jelas organik, kita sebut dengan gangguan mental organik. Ini misalnya demensia, orang yang sudah pikun oleh karena ada kerusakan di otak, mengecilnya otak, ataupun karena sudah tua sekali. Kemudian gangguan mental organik akibat zat, orang yang memakai zat psikoaktif atau nafsa. Kemudian adanya kerusakan jaringan otak oleh karena adanya cedera otak, infeksi, tumor, penyakit pembuluh darah, dan lain-lain. Kalau gangguan psikotik ini diperiksa tidak jelas ada dasar penyebabnya, disebut dengan psikotik fungsional. Ini yang sering kita lihat adalah skizofrenia, gangguan suasana perasaan, gangguan paranoid, dan gangguan waham lainnya. Nah, skizofrenia yang paling sering kita temui ini adalah suatu psikosis berat. Gejala utamanya jadi adanya keretakan kepribadian, artinya fungsi kejiwaan tidak lagi berfungsi harmonis satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa kejiwaan itu terdiri dari proses pikir, alam perasaan, dan perilaku psikomotor. Jadi yang dimaksud dengan jiwa itu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersuasana perasaan kita, dan bagaimana kita berperilaku, itu disebut dengan jiwa. Dan ini tidak harmonis lagi. Kemampuan menilai realitasnya pun terganggu sama sekali. Dia sering menarik diri dalam lamunan yang sangat intim baginya dan dia ketawa sendiri. Ia menciptakan dunianya sendiri penuh dengan beraneka ragam buah pikiran. Bagi orang luar aneh, itu disebut dengan autisme. Dia hidup dalam dunianya sendiri. Dan juga mereka rasa acuh tak acuh terhadap lingkungan. Dia hilang perhatian, segalanya terjadi. Yang tadinya dia dekat sekali di hatinya, tapi makin hari makin berubah, yang tadinya rajin jadi malas, dan rasa ingin tahu terhadap lingkungan juga berkurang. Alam perasaannya tumpul, jadi dia nggak hangat lagi. Kita cerita yang lucu pun dia tidak lagi ada ekspresi emosinya. Hubungan cinta kasih terhadap orang yang dekat dengannya juga menipis. Pembicaraannya tidak nyambung, kita sebut dengan inkoherensia. Dan ada perilaku atau gerakan badannya yang sukar dimengerti, bisa duduk berjam-jam dengan posisi yang aneh. Dijumpai waham yang saya sebut tadi, halusinasi, dan dia merasa pikirannya bisa dibaca orang lain, itu touch of broadcasting. Pikirannya seperti ada yang nyedot ya, dan ada juga dia merasakan pikirannya dimasuki, adanya Nyi Roro Kidul dan lain-lain. Nah, itu yang pertama tadi, yang skizofrenia, dan itu kasusnya banyak sekali ya. Dan yang kedua adalah gangguan suasana perasaan, ini juga banyak. Gangguan suasana perasaan ini adalah suasana perasaan dia yang terganggu, sementara pikirannya nggak terganggu. Nah, gangguan di bidang perasaan ini dengan dua episode. Ada episode depresi dan ada episode manik. Sehingga karena ada dua, itu ada depresi, ada dua kutub, jadi disebut dengan gangguan bipolar. Mungkin Mbak Gaby sering dengar gangguan bipolar ya. Jadi yang pertama itu adalah episode manik. Tanda-tandanya, gejalanya adalah mudah sekali teriritasi, mudah sekali terpancing gitu ya. Emosinya mudah terbakar, menjadi marah yang di luar kewajaran. Rasa harga diri pun meningkat sekali, itu kalau manik. Hipermotorik, jadi dia itu
banyak bergerak, tidak dapat tinggal diam, banyak bicara, sulit dihentikan, dan malam nggak bisa tidur, mondar-mandir tanpa hentinya sambil berteriak, pikiran dangkal, perhatian mudah beralih, dan perbuatannya tidak memakai perhitungan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya dia belanja dengan tidak memperhitungkan, belanja banyak ya, pergi ke mall sampai kartu kreditnya habis batasnya. Setelah episode manik mereda, pasien tampak pulih kembali dan sesudah beberapa mulailah fase depresi. Nah, fase depresi ini mulailah pasien murung, gak ada semangat, mengeluh ada rasa letih, gak berguna, sulit berpikir, lamban, sukar memusatkan perhatian, dorongan seksual pun berkurang, dan ada ingin mati dan mau bunuh diri. Sering disebut dengan melankolia. Gejala utamanya ialah waham kejar. Yang ketiga adalah gangguan paranoid. Gangguan paranoid ini gejala utamanya ialah waham kejar. Dia merasa ada orang lain yang mengikuti dia, ada orang lain yang menjahati dia, atau waham cemburu yang menetap. Dia merasa bahwa pasangannya itu ada bermain dengan wanita lain atau pria lain, sehingga dia yakin bahwa pasangannya itu tidak setia lagi. Kepribadiannya tidak retak ya, seperti tadi skizofrenia tidak, dia itu utuh dan perilaku serta perasaannya sesuai dengan isi wahamnya. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang gangguan paranoid dan pada dasarnya memiliki kepribadian yang paranoid juga. Sering pada orang yang berpindah-pindah lingkungan dan merasa dirinya tidak sakit sehingga sering menolak untuk berobat. Itu tadi yang 3 itu adalah masuk yang psikotik. Itu yang kasus yang sering terjadi Mbak Gepi, karena saya nggak mau menjelaskan begitu banyak yang gangguan psikotik, tapi yang paling sering aja seperti tadi skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan paranoid. Nah, sekarang saya mau sampaikan mengenai gangguan yang lebih ringan, namanya gangguan neurotik. Gangguan lebih ringan daripada gangguan psikosis, dia ini merasa dirinya tetap sakit sehingga datang ke dokter. Kalau yang tadi psikotik, dia tidak merasa sakit dan dia tidak mau datang ke dokter. Tapi kalau yang gangguan neurotik, dia sudah merasa dirinya sakit sehingga datang sendiri ke dokter atas kemauannya sendiri. Hubungan dengan lingkungan masih cukup wajar dan dia tidak dapat ditunjukkan adanya sesuatu kelainan organik yang mendasarinya. Perilaku dapat terganggu tetapi secara sosial tetap masih dalam batas-batas normal. Kepribadiannya tetap utuh. Nah, yang termasuk ke dalam gangguan neurotik ini termasuk di sini adalah gangguan cemas, gangguan depresi, dan gangguan somatoforum atau sering juga disebut dengan psikosomatis ya. Nah, kita mau sampaikan mengenai gangguan cemas. Gangguan cemas ini adalah gangguan cemas yang berlebihan dan tidak sesuai dengan penyebabnya atau tidak ada penyebabnya. Nah, akhir-akhir ini memang banyak sekali pasien kami gangguan cemas oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini ya. Dan ini suatu hal yang wajar. Tapi kalau berlebihan sampai mengganggu tadi nggak bisa tidur dan nggak bisa kerja, itu kita udah sebut dengan gangguan cemas. Karena definisi gangguan jiwa tadi, kalau udah nggak bisa kerja dan nggak bisa menikmati waktu senggangnya, kita udah sebut gangguan jiwa. Dan ini banyak sekarang ya. Sering disertai dengan sesak nafas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, rasa tercekik, pusing dan vertigo, dan sering ini masuk ke IGD, masuk ke bagian penyakit jantung misalnya. Sering juga kesemutan, ada rasa aliran panas dan dingin, banyak keringat, gemetar, takut mati, takut gila, dan juga sering pasien-pasien ini pingsan. Itu yang mengenai gangguan cemas. Gangguan depresi ada juga ditandai dengan perasaan murung, sedih yang mendalam, dan tidak sesuai dengan penyebabnya, atau kadang tidak ada pun penyebabnya tapi dia sedih, aku nggak tahu kenapa tapi aku sering sedih katanya, rasa tidak berdaya, tidak berguna, sampai keinginan bunuh diri, disertai dengan kelainan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, emah, pegal-pegal, sakit pinggang dan lain-lain. Sering juga dia menarik diri dari lingkungan, mengurung diri, tidak mau bergaul, gerakannya lambat, tak bergairah, malas, sulit konsentrasi, pelupa, dan daya pikirnya pun kurang.
Nah, yang ketiga adalah gangguan somatoforum. Somatoforum itu soma itu artinya tubuh ya. Jadi bentuk gangguan itu sebenarnya gangguan jiwa, tetapi keluhannya adalah gangguan fisik. Suatu kelompok gangguan yang memiliki gejala fisik, contohnya nyeri, mual, pusing, tapi tidak ditemukan gangguan organik yang adekuat. Gejala-gejala fisik berkaitan dengan faktor atau konflik psikologis. Jadi biasanya ada masalah-masalah yang dipikirkannya sehingga dia sakit, tubuhnya sakit, nyeri, mual, pusing gitu. Bisa dijumpai banyak keluhan disebut dengan gangguan somatisasi. Bisa sampai 30 keluhannya Mbak, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki juga ada keluhannya. Kalau dijumpai dengan gejala neurologis artinya kadang dia lumpuh, disebut dengan gangguan konversi. Ada juga disebut dengan hipokondriasis, yaitu merasa dirinya lemah, ya, nggak bisa berbuat apa-apa dan menderita penyakit tertentu, sehingga kadang-kadang di kerjaan sering dia cuti terus ya, karena adanya hipokondriasis. Dan selanjutnya merasa ada anggota tubuhnya yang cacat atau gangguan dismorfik, gitu. Itu gangguan somatoform. Saya kira secara ringkas beberapa gangguan jiwa sudah saya sampaikan Mbak Gaby. Atau ada pertanyaan sebelum saya masuk kepada penanganan dan pengobatan gangguan jiwa? Oke, ya sebelumnya terima kasih dokter untuk penjelasannya. Cukup singkat, padat, dan jelas. Dan memang yang tadi dokter sampaikan itu tidak asing kami temui ya. Walaupun di sini kita berdua, Gaby dan Kak Daryl, bukan ahli di bidang kedokteran jiwa, tapi memang di lingkungan kita sering melihat orang-orang dengan gangguan jiwa seperti ini. Dan tentunya kita mau tahu tentang penanganan dan pencegahannya, tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Total Health. Kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih bersama dengan topik tentang gangguan jiwa. Nah, tadi kita sudah membahas jenis-jenis gangguan jiwanya. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih penanganan dan pengobatan dari gangguan jiwa. Mungkin dokter bisa langsung jelaskan, Dok. Ya, makasih Mas Deral. Jadi sering terjadi gangguan jiwa. Apabila terjadi gangguan jiwa pada seseorang, selalu pikirannya itu, wah, ini mungkin karena adanya kemasukan atau adanya masalah-masalah yang orang tua, nggak ke kuburan orang tua, atau masalah-masalah magic gitu ya. Jadi sering sekali penderita gangguan jiwa itu terlambat datang untuk pengobatan secara medis. Nah, sekarang saya sampaikan bagaimana penanganan gangguan jiwa ditujukan pada dua sasaran, yaitu pada penderita gangguan jiwa sendiri dan juga lingkungan atau keluarga dekat penderita tersebut. Nah, untuk penderita gangguan jiwa kita berikan pengobatan secara obat-obatan atau farmakologis dengan obat-obatan. Kalau tadi antipsikotik, anti cemas, antidepresi. Kemudian kita berikan juga psikoterapi, yaitu suportif, membuat pasien tenang dan lebih percaya diri, ventilasi, ya, mendengar pasien bercerita, kemudian guidance, membimbing atau memberikan petunjuk pada pasien, reassurance, menguatkan dan menghibur dan meyakinkan pasien, dan terapi kognitif behavior terapi untuk merubah mindsetnya, dan psikodinamis. Dan ini sudah semakin dalam, yaitu psikoanalis dan psikoterapi. Nah, untuk keluarga atau untuk lingkungan penderita, kita berikan penjelasan kepada keluarga supaya mereka mengerti tentang penyakit yang diderita pasien dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan penderita maupun keluarganya dan mendukung pasien supaya tidak kambuh kembali. Nah, mengenai pencegahan gangguan jiwa, 3 kelompok pencegahan itu ada primer, tujuannya untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa dan mengurangi jumlah penderita gangguan jiwa. Usaha kita dalam pencegahan primer ini, kita mengetahui penyebab gangguan jiwa, meniadakan atau mengurangi pengaruh buruk yang berasal dari lingkungan, memperkuat individu untuk menghadapi dan menanggulangi kesulitan hidupnya, dan mengusahakan perkembangan kepribadian secara normal. Yang sekunder itu mempercepat proses penyembuhan sehingga jumlah gangguan jiwa itu berkurang dan mencegah gangguan jiwa yang menahun. Usaha kita di sini adalah diagnosis dini, jadi cepat-cepat dibawa berobat.
dan terapi segera, pengobatan yang efektif yang bersifat medis. Yang tertier adalah mengurangi efek residual, efek sisa, yaitu cacat yang tersisa fungsi mentalnya, dan usaha kita di sini adalah mengusahakan penderita menjadi produktif kembali dan rehabilitasi mental. Sampai demikian apa saya lanjutkan untuk penutupnya, Mas Deral, atau ada pertanyaan di sini? Sampai di sini dulu, Dok. Iya, kita sambil ngobrol-ngobrol ya sebelum kita tutup. Ini menarik sekali Menarik ya. banget ya ternyata. Dan yang menarik tadi, pengobatan, penanganan, pencegahan itu tidak hanya ditujukan bagi orang Pasien dengan sendiri gangguan ya, jiwa atau atau pasien, tapi sendiri. juga pada orang-orang di sekitarnya. Benar banget. Dan bahkan lingkungan. Wow. Dok, kita akan tanya-tanya sedikit karena ini beredar juga beberapa mitos dan fakta nih. Iya. Kita ada punya setidaknya 5, kita belum tahu ini mitos atau fakta, ya. Tapi kita akan bahas ini nanti di segmen berikutnya, tetap di Total Health. Kita kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih bersama dengan Dr. Ros akan membahas mengenai gangguan jiwa. Wah, luar biasa, tadi kita sudah melihat jenis-jenis gangguan jiwa, pengobatan, dan pencegahannya ya, Yep. Betul. Nah, tapi ini ada beberapa pertanyaan juga ini, Dok, yang ingin kami tanyakan nih. Kalau dari saya nih, Dok, seringkali kalau kita mendengar orang dengan gangguan jiwa, apakah masih ada harapan mereka untuk dapat kembali lagi, atau memang kalau udah sekali kena gangguan jiwa mereka itu akan tetap mengalami gangguan jiwa, Dok? Atau di batas mana orang bisa kembali normal lagi, Dok? Iya, makasih Kak Deral. Kalau gangguan jiwa seperti saya sebut tadi kan ada gangguan jiwa berat, ada gangguan jiwa ringan. Kalau gangguan jiwa ini segera dilakukan penanganannya, kita berharap ini bisa sembuh sempurna. Tapi kalau mungkin terlambat, bisa itu keadaan namanya remisi, tapi bisa remisi sempurna, bisa ada gejala-gejala sisa gitu. Jadi tergantung kepada berat ringannya gangguan jiwa. Yang kedua, cepat tidaknya dibawa kepada pengobatan. Yang ketiga, tergantung kepada keluarga atau lingkungan sekitarnya yang mensupport pasien ini. Jadi kalau ketiga-tiganya ini bisa mendukung, itu lebih cepat bisa pulih, dan ada gangguan jiwa yang bisa pulih sempurna seperti itu. Wah, terima kasih sekali ya, Dok, untuk informasinya. Saya juga punya pertanyaan nih, Dok, karena memang gangguan-gangguan jiwa, khususnya gangguan neurotik ini sedang ditingkatkan kesadarannya di masyarakat. Kalau gangguan yang psikosis yang mendengarkan halusinasi atau melihat seperti halusinasi, mungkin tuh lebih jelas ya, lebih obvious juga kepada orang sekitarnya bahwa saudara saya atau teman saya ini sepertinya ada gangguan karena melihat sesuatu yang tidak ada atau mendengar sesuatu yang tidak ada. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah yang berhubungan dengan gangguan neurotik yang tadi, Dok, seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi, karena banyak sekali kejadiannya ketika seseorang itu mencoba memberitahu kalau dia cemas, dia mencoba memberitahu kalau ada kesedihan yang mendalam. Sering sekali di lingkungannya mengaitkannya dengan kamu mah kurang berdoa aja, atau sepertinya kamu kurang dekat sama Tuhan, atau kamu terlalu sedih aja itu, dan akhirnya tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan. Apabila ada orang-orang yang tidak mendapatkan dukungan, Dok, dari lingkungan. Nah, untuk orang-orang yang berjuang sendiri nih, walaupun mereka sudah tahu gejalanya, mungkin setelah dengar ini juga jadi aware, wah sepertinya saya kok cocok dengan ciri-ciri gangguan jiwa ini. Atau enggak ada keluarga yang melihat keluarganya itu. Kalau misalnya dia harus berjuang sendiri atau mungkin ada bersama keluarga dan teman-teman. Kapan sih, Dok, seseorang itu harus menemui ahli, menemui psikiater mungkin, atau mungkin kalau yang lebih ringan ke psikolog. Kapan mereka harus mendapatkan pertolongan itu? Iya. Jadi seseorang itu akan menemui fasilitas kesehatan kedokteran jiwa apabila
itu gejala-gejala seperti tadi kecemasannya itu sudah berlebihan sampai mengganggu tidur, nggak bisa tidur lagi, atau nggak bisa bekerja optimal lagi, nggak bisa konsentrasi, dan juga mengganggu komunikasi dengan keluarga atau orang lain, sehingga dia mencari pertolongan kepada psikiater gitu, atau ke poliklinik jiwa di rumah sakit, gitu Mbak. Wah, terima kasih dok. Ini jelas ya, jadi memang tidak ada timestamp kayak kapan waktunya, 1 bulan, 2 bulan, tapi ketika kita atau saudara kita sudah merasakan adanya gangguan tidur, gangguan bersosial, gangguan konsentrasi dalam pekerjaan, daripada terlambat nih, memang harus menemui ahlinya, menemui psikiater. Ya benar, karena lebih cepat ditangani, peluang untuk sembuh juga pasti lebih berpeluang. Betul sekali. Nah, oke dok, ini masalahnya Mbak. Saya potong sebentar ya. Masalahnya orang itu biasanya takut kalau kita di sini ya, di Indonesia ini takut datang ke dokter psikiater, nanti ada stigma itu bahwa dia itu nanti apakah orang ini orang gila gitu, orang gangguan dengan ODGJ gitu. Jadi orang itu biasanya menahan diri tidak pergi ke psikiater. Jadi dia pergi ke rohaniawan misalnya, itu sih bagus. Cuman kalau itu udah harus perlu obat, itu harus ke psikiater Mbak. Demikian. Baik. Ini juga berkembang menjadi sebuah mitos atau fakta juga, kita nggak tahu nih. Menjadi pro kontra di masyarakat dok. Banyak sekali memang yang mengira bahwa kalau kita udah menemui ahli atau dokter kesehatan jiwa, maka kita adalah orang dengan gangguan jiwa. Mungkin dokter bisa klarifikasi ya, apakah orang yang pergi menemui dokter kesehatan jiwa adalah orang dengan gangguan jiwa? Apakah itu mitos atau fakta dok? Mitos Mas. Jadi orang yang datang ke bagian poliklinik gangguan jiwa itu bukan harus yang gangguan jiwa yang tanda kutip itu gangguan jiwa berat seperti psikosis, bukan. Karena saya sudah sebutkan tadi bahwa kami menangani gangguan jiwa mulai dari yang paling ringan, yang misalnya nggak bisa tidur atau nggak bisa konsentrasi ya, sampai kepada gangguan jiwa berat memang. Jadi sampai saat ini masih ada memang yang percaya kepada mitos yang seperti itu, tapi kami katakan itu ada mitos karena ini ada di dunia medis ya, medis, jadi sama dengan penyakit yang lain juga gitu. Jadi nggak usah segan-segan datang ke psikiater. Demikian Mbak Gaby. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih dok. Jadi kita hapuskan stigma yang seperti ini ya, yang mencegah orang-orang untuk berobat. Iya. Oke, berikut ini dok ada beberapa mitos dan fakta lainnya. Yang berikutnya adalah mitos atau fakta. Semua orang punya kecenderungan untuk terkena gangguan jiwa. Mitos lah Mas. Tadi saya sudah sebutkan kan faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan jiwa. Kalau ini tidak ada faktor-faktor pengaruh gangguan jiwa ya nggak mungkin aja dia bisa gangguan jiwa. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya dok, mitos atau fakta. Ini berkaitan juga ya sama yang tadi dokter sampaikan. Masih banyak juga orang-orang yang tidak pergi ke penanganan medis. Nah, pertanyaannya adalah mitos atau fakta, orang dengan gangguan jiwa itu tidak butuh obat medis. Mitos Mbak. Karena kalau udah sampai gangguan, namanya gangguan jiwa, itu multifaktor tadi, ada organobiologis, berarti ada sesuatu yang terjadi di otaknya, itu perlu pengobatan farmakologis atau dengan obat-obatan gitu. Oke. Itu Mbak BGB. Yang berikutnya dok, mitos atau fakta, bully merupakan salah satu penyebab gangguan jiwa. Apa Mas? Bullying dari lingkungan. Bullying, ya. Itu merupakan salah satu penyebab gangguan jiwa. Ya, benar. Itu tadi masuk kepada faktor psikoedukasional, pengaruh lingkungan kepada orang tersebut. Tapi bukan satu-satunya faktor, harus ada juga faktor organobiologisnya atau kelemahan di otaknya. Kemudian tadi psikoedukasional itu salah satu adalah bullying, dan ketiga adalah sosiobudaya. Jadi harus ada multifaktor, nggak bisa kita sebut hanya karena dibullying, karena banyak anak-anak yang dibullying
enggak juga gangguan jiwa gitu. Jadi itu mitos, Mas. Salah satu faktor boleh. Oke, tapi bukan faktor utama ya. Betul Jadi sekali. bisa Tapi bukan, karena banyak yang dibully oke-oke aja kok. Iya. Tapi ini bukan menjadi excuse ya untuk kita membuli orang dan beranggapan bahwa mentalnya atau jiwanya akan kuat-kuat saja. Karena kita tidak tahu apakah seseorang ini punya faktor jadi tergantung kepada tadi faktor kepribadiannya. Kalau kepribadiannya kuat, biar dibully seperti apa dia tetap aja utuh kepribadiannya gitu. Iya benar. Kalau dibawa baper jadi ribet ya. Oke, jadi sayang sekali ya Dok, waktu kita ini sangat terbatas, tapi kita sudah mendapatkan banyak pelajaran dari gangguan jiwa ini ya. Nah, saat ini saya akan berikan kesempatan kepada dokter untuk mungkin bisa memberikan akan penutupnya atau closing statement yang berhubungan dengan topik kita pada saat ini. Dipersilakan Dok. Terima kasih Kak Deral. Jadi sebagai penutup dan kesimpulan dari saya setelah pemaparan yang begitu singkatnya, bahwa gangguan jiwa itu merupakan aspek medis, bukan aspek magic atau yang lain-lain supranatural, tapi dia medis. Makanya pengobatannya adalah di rumah sakit. Yang kedua, penyebab gangguan jiwa itu multifaktor, yaitu organobiologik, psikoedukatif, dan sosiobudaya. Dan ini tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus faktor ini saling mempengaruhi. Yang ketiga, gangguan jiwa itu mulai dari gangguan jiwa yang ringan sampai gangguan jiwa berat yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari ataupun mengganggu waktu senggang, misalnya tidur dan yang lain-lain. Itu sudah kita sebut itu merupakan gangguan jiwa walaupun dari yang ringan. Kemudian yang berikutnya, pengobatan gangguan jiwa itu ditujukan kepada individu itu sendiri dan kepada keluarga serta lingkungan. Dan pencegahan gangguan jiwa terdiri dari prevensi primer, yaitu mencegah terjadinya perkembangan atau hambatan-hambatan daripada kepribadian, perkembangan kepribadian. Jadi pola asuh yang benar, yang baik, yang mendukung perkembangan kepribadian anak itu makin baik. Yang terakhir, kesehatan mental itu sangat dipengaruhi oleh kesehatan fisik juga, ya, tubuh, dan juga kesehatan rohani. Inilah yang dapat saya simpulkan dari pemaparan saya singkatnya. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa kita bertemu lagi. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Dok. Kami dari studio ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Dokter Rosminta Girsang, spesialis kedokteran jiwa yang telah membahas mengenai gangguan jiwa, penanganan, dan pencegahannya. Kiranya ini dapat menjadi sebuah informasi yang edukatif dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kiranya Tuhan dapat memberkati dokter dalam pelayanan dan tugasnya, Dok. Amin. Iya. Ya, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan program Total Health. Jangan sampai ketinggalan episode-episode lainnya. Dan khusus untuk episode kali ini, jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman Anda dan juga kepada keluarga Anda. Kita akan kembali bertemu di episode Total Health berikutnya. Hidup sehat, Pilihan Anda.